wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Bumi Hijrah Utara, dalam hal ini mewakili Ketua Yayasan dan Ketua Pembina Yayasan secara keseluruhan. Hari ini diwakili oleh beliau dan yang kami hormati Pak Sekretaris Yayasan. Beliau berdua ini alhamdulillah untuk terus membina Universitas Bumi Hijrah ini. Yang kami muliakan Pak Imam Burabi yang hari ini bisa hadir sama-sama dengan kita, insya Allah beliau terakhir nanti mendoakan sehingga kita dalam menjalankan tugas atau amanah ini dengan baik, ya, sehingga tanggung jawab yang diberikan ini kita laksanakan dengan baik. Teman-teman semua, Pak Ware, Dewan Kode Etik, Kepala lembaga, para dekan dan kaprodi dan seluruh subak yang baru saja dilantik, kami sampaikan selamat, dan ini adalah tanggung jawab dan amanah yang nanti akan kita laksanakan 4 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama marilah senantiasa kita naikkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini alhamdulillah acara pelantikan atau pengukuhan rektor dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Bumi Hijrah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau, mendapat syafaatnya dari beliau, sehingga kita menjadi umat yang baik dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada yayasan dan seluruh sivitas akademika dan senat Universitas Bumi Hijrah yang masih mempercayai kami untuk memimpin teman-teman 4 tahun ke depan. Tentu di dalam pelaksanaan periode yang pertama masih banyak hal yang kurang yang kita laksanakan. Waktu pelantikan di tempat ini 4 tahun yang lalu adalah kita memprioritaskan, karena waktu itu hampir semua program studi belum terakreditasi, dan kita waktu itu masih angan-angan, dan kami diberi tanggung jawab oleh yayasan untuk memimpin, dan waktu itu kami berjanji bahwa akan mewujudkan akreditasi program studi selama kepemimpinan di awal. Alhamdulillah sampai saat ini proses akreditasinya telah kami laksanakan, dan yang terakhir adalah proses akreditasi lembaga yang borangnya sudah diterima oleh Bank PT, menunggu asesmen lapangan. Insya Allah kalau sudah diterima, mudah-mudahan asesmen lapangannya bisa berjalan baik, dan ini tanggung jawab kami periode pertama telah selesai. Tentu banyak ada pelajaran yang kita petik di periode pertama, banyak hal yang ingin kita lakukan lebih, dan untuk itu di dalam periode yang kedua ini kemudian ada beberapa stretching dari struktur organisasi yang dibentuk. Hasil diskusi panjang kami dengan yayasan dalam meramu struktur ini sehingga menjawab
tantangan 4 tahun yang lalu tidak sama dengan tantangan tahun ini ke depan. Tentu tantangannya jauh lebih berat, ya. Jauh lebih berat, ada persaingan yang juga luar biasa. Universitas di Maluku Utara bukan hanya UNIBRA, tentu banyak sekali universitas swasta yang juga peningkatan yang luar biasa, sehingga kita Universitas Bung Hijrah juga harus berbenah untuk ke depan. Dan ramuan struktur ini menjawab tantangan-tantangan yang akan kita di depan. Yang pertama, kita mendesain dari Waret 1 yang dulunya hanya membawahi satu biro, itu biro akademik, kemudian sekarang didesain sedemikian rupa sehingga bisa menjamin apa yang kami sudah cita-citakan lama. Bagaimana kemudian mengatur tata kelola proses perkuliahan, proses bagaimana terjadi di Universitas Bung Hijrah, khususnya peningkatan kurikulum dan seterusnya bisa dijalankan. Kami di kesempatan yang baik ini menitipkan Waret 1 di bawah akademik bahwa di era saat ini setiap lulusan kita itu kalau tidak dapat mengoperasikan komputer atau tidak dapat mengoperasikan Excel, maka dia akan tertinggal walaupun dia punya IP-nya tinggi, pasti akan tertinggal apapun prodinya, sehingga ini kami sudah menitipkan 1 didesain ulang kurikulumnya sehingga semua lulusan di tahun yang berikut kita wisuda ini itu harus lulus, harus menguasai Excel, gitu ya? Harus menguasai Excel. Dan ini harus didesain sedemikian rupa sehingga produk kita bisa didaya gunakan di luar, walaupun nanti dia mau bekerja di mana saja dia bisa melaksanakan, karena semua unit usaha saat ini sudah menggunakan sistem komputerisasi, sehingga kalau kita tidak benar ini maka akan kita tertinggal. Walaupun di saat ini lulusan kita yang bekerja di beberapa instansi di Provinsi Maluku Utara, kami diberi ucapan terima kasih karena mereka juga lebih baik dari tenaga-tenaga yang lain, gitu ya, karena mereka bisa mengoperasikan komputer, bisa dan seterusnya. Tetapi ini kami penting untuk menitipkan sehingga ini bisa kita jawab tantangan ke depan ini. Ya. Di biro di Waret 1 ini juga di saat ini kita punya sistem pendataan yang juga belum teratur dengan baik. Kemudian ini juga bisa dititipkan sehingga kita punya sistem IT yang belum berjalan normal yang kami sudah wacanakan sudah jauh sebelumnya, sehingga kami menitipkan subak untuk IT ada di Waret 1 ini untuk mendesain bagaimana kemudian sistem data kita dari mahasiswa, kemudian dari proses dan seterusnya bisa diaplikasi dan dalam sistem IT kita dengan baik. Sehingga di sini di Waret 1 punya tantangan jauh lebih besar ke depan. Sehingga ini kami menitipkan orang-orang juga punya waktu yang banyak untuk melaksanakan program ini, ya. Sehingga ke depan kita lebih baik. Di Waret 2 selain dia hanya mengelola di saat yang lalu banyak yang mengelola proses uang masuk dan uang keluar, tetapi Waret 2 di saat ini dititipkan adalah proses pelayanan yang lebih baik, ya. Jadi kita menitipkan subak pelayanan di situ sehingga pelayanan terhadap pelayanan terhadap dosen, baik terhadap tim pengajar maupun mahasiswa. Jadi semua proses pelayanan di umum jauh harus lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sehingga di sini kami nitipkan untuk subak tersendiri untuk penanganan itu. Ya.
Di Waret 3 ini di sana banyak tiga subak yang ada tertitip di sana. Kita selalu terlambat dalam hal merekrut atau sosialisasi mahasiswa baru. Mahasiswa baru kita sangat terlambat. Nanti di saat yang juritai kalau kita mulai buat spanduk dan seterusnya. Di sini di Waret 3 ada subak yang kami sudah buatkan, adalah subak untuk penerimaan mahasiswa baru yang tugasnya sepanjang tahun mensosialisasikan Unibra. Dan kami mengangkat ada subak untuk humas. Ini juga orang yang punya talenta untuk hubungan masyarakatnya dengan baik, mudah-mudahan membantu mensosialisasikan Unibra ini dengan baik, komunikasikan dengan masyarakat dengan baik, dipandu dengan sistem penerimaan mahasiswa baru yang baik, ya. Penerimaan mahasiswa baru ini sampai pada proses administrasi selesai diserahkan pada tim IT atau tim pangkalan data, kemudian tim pangkalan data serahkan ke prodi-prodi, sehingga tidak ada lagi prodi bilang ini yang kurang, kemudian ada pangkalan data terlihat. Nah, ini sistemnya dibuat sedemikian rupa SOP-nya sehingga sistem pelayanan ini berjalan dengan baik, ya. Sehingga teman-teman di Waret 3 ini juga kerjanya jauh lebih besar ke depan. Jadi untuk kita memperbaharui sistem yang ada di Universitas Unibra. Di Waret 4 kita punya inovasi masih jauh nampak, karena kemarin sudah disampaikan Pak Kepala L2 Dikti bahwa universitas harus punya inovasi yang baik, ya. Ada sistem kerjasama dengan lembaga dan seterusnya. Ini kemudian kami titipkan ke Waret 4. Ke depan kita akan punya inovasi-inovasi yang baik. Tentu ini bukan inovasi di internal Universitas Unibra saja, kemudian inovasi-inovasi itu kemudian menjadi bentuk pengabdian kita kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Ini kemudian Waret yang menjabat ini punya talenta yang baik untuk itu, sehingga kami berharap dari 3-4 Waret yang dibentuk, yang diangkat ini, itu punya kemampuan untuk menjabarkan apa yang kami maksud tersebut, sehingga ke depan kita lebih cepat. Begitu juga kami sudah sampaikan berulang kali di forum-forum di luar bahwa kita akan mengembangkan Universitas Unibra, paling tidak mengembangkan pasca sarjana di 2 tahun yang akan datang, dengan adanya proses kita punya sumber daya manusia yang semakin baik. Ini juga kami titipkan ke Waret 1, 2, 3 ini adalah kolaborasi yang baik, sehingga bisa kita jawab ini di tahun kedua kepemimpinan kami, sehingga bisa dijawab bahwa kita ada punya walaupun satu saja dulu, baik itu mau di pemerintahan lebih dulu atau di pendidikan lebih dulu, ya. Jadi Pak Dekan pendidikan mungkin lebih cepat pendidikannya kita arahkan ke pendidikan, sehingga Pak Dr. Lukman bilang kami tidak include di sini, tapi memang itu yang dipersiapkan untuk apabila kita maju ke pasca sarjana, maka beliau disiapkan untuk itu, sehingga kita lebih cepat, baik atau yang dari pendidikan atau yang dari pemerintah, tergantung kesiapan SDM kita yang kedua. Di struktur ini juga kami sudah menggabungkan ke pendidikan, sehingga yang pendidikan itu membawahi 5 program studi, sehingga jauh lebih langsing dan bisa lebih fleksibel. Dekan-dekan yang lain yang hanya membawahi 1 prodi, ke depan setelah terakreditasi dengan baik,
kami berharap untuk menambah prodi-prodi yang lain. Paling tidak satu dekan itu membawahi 2, paling tidak dalam kepemimpinan kami. Kalau dekan membawahi 1 prodi, tugasnya hampir masih sama dengan prodi, jadi berdebatan dengan itu. Jadi kami berharap di kepemimpinan ini paling tidak dekan sudah harus menyiapkan untuk pengembangan prodi. Ya, jadi umpamanya Kesmas sekarang hanya kesehatan masyarakat, perlu dikembangkan prodi apalagi harus dikembangkan di prodi yang berikut. Kemudian tadi Pak Warai Kepat juga mengatakan saya bahwa sudah siap untuk teknik lingkungan. Mungkin ini bisa dijabarkan di dekan teknik sehingga bisa lebih cepat. Jadi ada lebih fleksibel di dekan-dekan untuk tetap mengembangkan prodinya legislasi kita lebih cepat berkembang. Ya. Ini semua diramu untuk bagaimana kita menjawab apa yang diberikan tanggung jawab dan amanah pada kita sekalian. Kami juga sampaikan kepada teman-teman sekalian di awal pidato saya di saat untuk terpilih kemarin disampaikan untuk perubahan semacam pendapatan untuk dosen dan kita. Kemarin yayasan sudah setuju insya Allah. Kemudian di awal ini setelah kami akan berdiskusi secara internal akan lebih cepat, paling tidak di tahun 2022 Januari sudah teman-teman bisa memperoleh yang ada perubahan. Itu mungkin garis besar yang nanti akan kami kembangkan ke depan. Yayasan tentu itu dilaksanakan kalau ada sumber daya yang mau bekerja dengan baik, amanah yang kita terima hari ini, kemudian juga adalah sumber daya pembiayaan. Ini juga sangat penting dalam rangka menopang ini semua. Dalam sistem pembiayaan ini kemudian kami sudah tugaskan ke Warai kedua bagaimana menginventarisir semua pendapatan universitas dengan baik, gitu ya, dengan baik sehingga semua pengelolaan dengan pakai sistem dengan baik dan ada di satu pintu. Mudah-mudahan kita punya mahasiswa yang sekian dan pendapatan sekian itu bisa maksimal kita gunakan, maksimal kita dapat dan bisa digunakan untuk teman-teman semua. Tentu ada banyak hal yang pasti akan ada kurangnya, tapi inilah garis besar yang nanti akan kami kembangkan di 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan di akhir di 4 tahun yang akan datang kita diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa memberikan ini yang terbaik untuk yayasan dan masyarakat Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, ya. Dan yang hari ini kita diberi amanah ini, amanah kemarin saya teringat betul Pak Sultan kita waktu acara pengukuhan di Taman Nasional, ada warga yang dikukuhkan untuk menjaga hutan. Itu beliau sampaikan begini, kita ini semua dalam Choujo, itu pasti Tidore dengan Choujo itu artinya kerja untuk pemimpin, untuk kalau paling hakikat adalah untuk Allah. Jadi artinya kita bekerja saja untuk mengharapkan Choujo itu orang tidak mengharapkan apa yang nanti dia dapat. Dia bekerja secara sungguh-sungguh dan pasti akan dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, jadi ini kemudian saya tidak menjas Anda tidak betul bekerja tidak harus punya itu, bukan, tapi ini adalah sebuah kata yang disampaikan oleh Sultan bahwa itu memang betul. Saya lihat juga di Jogja, di Keraton itu orang semua bekerja luar biasa, tapi tidak ada punya daftar gaji setiap bulan, tapi mereka bekerja full, tapi mereka juga dapat makan sama dengan orang yang gajinya 10 juta per bulan, sama mereka juga makan setiap hari, tidak ada juga masalah. Jadi pasti akan ada
bekerja dengan ikhlas. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kami memungkiri apa yang ada di saat ini, tetapi kalau kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, kemungkinan mungkin Anda tidak dapat juga di sini, tapi Anda mendapat di tempat yang lain. Ya. Jadi hari ini Anda tidak dapat di sini, Anda dengan demikian Anda dapat. Ya. Itu jalan-jalan yang Allah berikan. Ya. Pak Musulullah tidak dapat di sini, tapi ada di proyek banyak dapat di luar itu jalan yang harus didapat. Kalau Sabila tidak dapat di sini, tapi beda dapat banyak. Itulah fenomena yang terjadi. Pak Asti sekarang sudah dapat 10 dapat banyak. Jadi ini jadi memang mari amanah yang tadi diberikan ke kita. Mari teman-teman, saya berharap kita bergandengan tangan. Kita harus bisa membawa Libra ini lebih baik ke depan. Ya. Paling tidak menjadi universitas yang menjadi favorit di daratan Halmahera, ibu kota provinsi Utara. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap teman-teman mari kita bersatu bersama-sama. Apa yang memang dirasa kurang itu disampaikan. Kalau disampaikan ke saya sampaikan ke Warek, masjid, sampaikan ke dekan. Jangan disimpan, disampaikan saja, kita diskusi dari jalan keluarnya. Pasti setiap fenomena orang-orang berbeda antara satu dengan yang lain. Kita diskusikan sehingga paling tidak jangan terganggu antara kita punya pekerjaan. Ya. Demikian itu yang kami sampaikan. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada Dekan POR, ada Dekan Dekan Ekonomi Pak Boy, punya dedikasi selama ini di Universitas UIDRA. Di kali ini yang ada di diskusi panjang, kemungkinan mungkin Pak Boy bisa ada punya tanggung jawab yang lain selain yang teman-teman kita semua punya tanggung jawab ada. Jadi nanti kalau memang yang tidak dibacakan tadi pasti ada punya tanggung jawab yang lain, dan kita sama-sama satu gitu ya. Kalau kemarin ada fit properties Panglima itu Pak Andika Perkasa bilang dia punya visinya adalah vision statement TNI adalah kita. Ya. Nah, berarti kalau saya bilang kalau itu berarti kita punya vision statementnya adalah Unibra adalah kita. Jadi kita demikian, terima kasih.